wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast kita yaitu Pharma Talk. Oke guys, karena Pharma Talk ini merupakan episode pertama dari program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi, terutama di Departemen PSDM. Kita kedatangan tamu yang luar biasa nih dengan sejuta pengalaman dan luar biasa banget dalam berorganisasi, yaitu Kak Ahmad Kasdin Ma'arif yang biasa dipanggil Kak Arif. Beliau itu merupakan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi pada periode 2021-2022 ya. Dan juga pada periode sebelumnya itu 2020 dan 2021 menjadi anggota Departemen Ketua Departemen PSDM di periode sebelumnya. Mungkin langsung aja nih Kak, apa kabar sih Kak sekarang dan apa aja nih yang sedang dijalankan kayak gitu di perkuliahan terkait akademik kayak gitu? Untuk kabar alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Dan untuk keseharian atau kegiatan akademik mungkin seperti biasa lah, tapi untuk frekuensi tingkat perkuliahannya agak berkurang, tapi dengan skalanya itu lebih besar. Misalnya nanti yang akan datang itu kan PKL industri itu kan agak lebih besar itu. Kalau untuk secara akademiknya agak kurang, udah frekuensi perkuliahannya agak kurang itu. Karena SKS-nya kalau sudah lebih ke atas itu lebih sedikit. Berarti nih Kak, lonjakan dari semester 3 ke semester atas itu merupakan banyak struggle nih ke depannya gitu ya. Karena mengingat semester atas juga sangat sibuk dan sangat banyak SKS yang harus dikejar ya gitu. Dengan IPK yang emang harus kita targetin maunya berapa gitu ya. Betul, sangat betul sekali. Apalagi masa-masa semester 3 ke 5 itu di sisi lain sebagai anak organisatoris juga itu sangat-sangat gimana ya, keseharian itu full dengan kegiatan entah itu akademik maupun non akademik. Oke, baik. Karena kita tadi udah nanya juga nih kabar Kak Arif dan alhamdulillahnya baik. Terkait akademik juga is on proses lah untuk menuju menjadi cum laude kayak gitu ya. Amin. Oke. Kita masuk ke tema kita yang luar biasa hari ini, yaitu dinamika menjadi gubernur pada periode 2021-2022. Mendengar kata dinamika mungkin sangat kalimat yang sangat berat kayak gitu ya, karena dinamika sendiri adalah naik turunnya kita selama berorganisasi kayak gitu. Mungkin bisa kakak ceritain dulu nih latar belakang kakak sehingga bisa untuk memotivasi diri atau mungkin memotivasi kawan-kawan yang di rumah juga nih untuk bergabung bersama organisasi, entah itu himpunan, BEM atau mungkin organisasi di luar gitu. Mengingat juga nih Fakultas Farmasi kan salah satu fakultas yang emang sangat krusial lah gitu terkait akademiknya terutama kayak. Gimana nih Kak? Kalau menceritakan latar belakang saya sebenarnya agak aneh dan sedikit unik. Kenapa jadi saya bilang itu? Pertama, dari pengalaman organisasi untuk masuk perkuliahan sebelumnya itu tidak pernah sekalipun masuk organisasi, entah itu organisasi apapun, apalagi di tingkat sekolah gitu. Kenapa? Waktu di SMP kalau biasa kan kita ada OSIS tuh. Nah, waktu saya SMP di kampung itu OSIS mendadak. Karena apa? Kalau menceritakan latar belakang agak jauh ya, mungkin saya mulai dari awal dulu gitu supaya lebih jelas dan bisa jadi pandangan kawan-kawan juga. Jadi aku itu dari kampung yang bisa dibilang pelosok, kalau biasa kita bilang pelosok. Kenapa bisa dibilang pelosok? Karena pertama, sampai detik ini di kampung aku itu masih belum ada listrik. Kedua, jaringan masih sangat susah. Ada tapi susah. Ketiga, jalan atau transportasi ke kampung itu masih gimana ya? Bisa dibilang rusak atau masih kurang baik lah gitu. Nah, maka dari itu juga berdampak ke segi pendidikan gitu. Jadi di sana masih belum mumpuni Kak untuk
waktu aku di SMP gitu. Jadi secara pengalaman organisasi kalau di dunia pendidikan, kalau kita bilang kalau di SMP itu kan OSIS gitu, itu nggak pernah. Dan lanjut setelah SMP, aku itu lanjutnya bukan ke apa ya, kalau pendidikan formal itu kalau biasa dibilang kan pendidikan formal itu kayak SMA gitu kan, atau SMP. Nah kalau aku itu ke pesantren. Nah dan pesantren ini bukan pesantren yang, kalau yang dekat sini kan ada yang Al-Falah atau Darul Hijrah, itu kan ada apa ya, ijazah atau pelajaran umumnya di sisi lain dari yang pelajaran agama. Nah kalau aku itu maksudnya di pesantren namanya itu di Martapura Darussalam. Nah pesantren itu nggak ada sedikit pun pelajaran umum. Nah jadi secara latar belakang itu untuk bekal entah itu dari apalagi ke organisasi itu enggak ada. Jadi nah ada satu kejadian lucu waktu masuk ke LDK, rekrutan LDK apa? Kalau enggak LDK LK itu LDK. Nah waktu LDK itu ada ditanyakan atau disuruh kakaknya dibuatkan atau ditulis pengalaman organisasi dan role model organisasi. Iya. Jadi aku bingung. Pertama masuk kuliah dan sebelum kuliah sama sekali tidak pernah ada itu pengalaman organisasi. Jadi yang aku ambil atau yang aku tulis di situ pengalaman yang aku lihat memang sebenarnya itu jadi salah satu sumber aku juga ingin masuk ke organisasi, yaitu waktu di PKKMB. Jadi di waktu PKKMB kan kita tuh ada sesinya untuk ormawa tuh, untuk ormawa entah itu tampil atau presentasi atau apapun yang menggambarkan atau apa ya, memberi pandangan buat kita maba, oh ini ormawa kita gini gitu. Nah dari situ kayak termotivasi gitu, terinspirasi tepatnya. Terinspirasi melihat kakaknya, oh ini jago ngomong, oh ini look seorang anak organisasi di saat kuliah itu agak beda sama yang selain organisasi. Nah itu salah satu yang menjadi pandangan itu, jadi sumber itu. Dan ya itu tadi, kalau latar belakang sebenarnya kalau untuk organisasi enggak ada gitu, pure dan merasakan organisasi itu di kuliah. Kalau motivasi nih Kak terkait organisasi sampai akhirnya bisa untuk give up, karena tadi kan Kakak bilang di pelosok kayak gitu, dan itu juga jaringan pasti susah banget gitu kan. Gimana tuh Kakak menyimbanginya, misalkan saat berorganisasi dan satu sisi juga harus pulang kampung dan juga kemungkinan ada rapat-rapat yang harus dijalankan ya gitu. Gimana nih Kakak mengatasi struggle itu gitu? Sesuai dari pengalaman yang terjadi kemarin. Pertama kalau misalnya yang harus kita ketahui, saya nih kalau di saat libur itu, misalnya liburnya dalam rentang waktu cuma seminggu, itu jarang pulang karena awam. Selain dari faktor 3 tadi, faktor tambahan gitu, itu tuh jauh karena pelosok tadi. Nah itu menjadi salah satu kenapa jadi jarang pulang. Paling kalau pulang itu di hari raya Idul Fitri atau puasa, dan itu pun Amin 5 hari raya baru pulang, baru balik. Dan sebelum balik pasti itu entah itu dicatat atau kayak misalnya ada tugas atau PR nih dari aspek organisasi, itu disusun, dirancang lebih dulu. Oh misalnya aku nggak ada, siapa yang ngehandle, dan kedua pasti nginfokan ke ya grup organisasi, ataupun misalnya waktu itu masih jadi ketua departemen, itu kan gubernurnya sebelum aku itu Kak Nur Rusna Putri, itu pasti dah kalau sudah mau balik kampung, Kak ini ulun besok balik kampung, dia langsung mahal, oke aman, ada yang handle gitu.
Makanya kakak-kakak atau yang kawan-kawan lain yang anggota BEM juga itu paham kalau aku udah di kampung itu Pasti. susah dicari gitu. Oke. Awam. Karena mengingat di pelosok tadi ya Kak. Nah, ya. Oke, gimana nih Kak, kalau boleh tahu juga sampai akhirnya Kakak bisa memutuskan dan mengambil keputusan besar menjadi gubernur gitu setelah periode sebelumnya menjadi ketua departemen PSDM sampai akhirnya Kakak oke, ini saatnya melakukan perubahan kayak gitu yang di fakultas kita seperti ini saatnya kita perbaiki, saatnya kita rubah dengan sistem yang ada atau inovasi baru di Kemafar maupun di badan eksekutif mahasiswa di fakultas terutama. Ya. Sebenarnya sebelum jadi gubernur untuk konteksnya menjadi pemimpin atau ketua organisasi, sebenarnya waktu di IMA itu pernah juga mencalon menjadi wakil dan ada cerita unik juga. Jadi kan kalau aku itu misalnya mau organisasi ataupun dari segi akademik aku pasti bilang nih ke orang tua, khususnya mama, karena pasti kontekan tuh ke mama. Nah, dulu waktu mau mencalon jadi wakil bupati itu bilang ke mama, "Mak, ini Arif mau mencalon nih wakil bupati." "Ah, loh Pak, wakil bupati apa?" "IMA." "Oh, biar wakil bupati Banjar." Oke. Itu satu bisa dibilang pengalaman atau memori yang enggak bisa dihilang, bisa dilupain gitu. Nah, itu di sisi lain memang dari orang tua juga mendukung itu. Nah, entah kenapa juga ya, karena bukannya merasa punya kemampuan, tapi di sisi lain itu ada kontribusi atau partisipasi juga dari kakak-kakak tingkat atau alumni, pokoknya memberi amanah gitu ke aku. Dan aku ingat kata-kata beliau, salah satu alumni juga di HIMA, beliau bilang, "Rip, kalau sudah orang banyak mendukung, artinya orang percaya sama kamu gitu." Nah, itu jadi motivasi kata-kata yang mungkin sangat berdampak gitu lah untuk kehidupan organisasi aku. Nah, dari situ memang mungkin sumber awalnya mungkin itu gitu. Jadi tergerak tuh sampai saat ini atau sampai detik ini sampai bisa jadi gubernur mungkin dari itu. Jadi pas sampai sudah menjabat masuk BEM Fakultas Farmasi, terus menjadi ketua departemen PSDM. Waktu menjadi ketua departemen itu sebenarnya mungkin jadi gambaran dan pandangan untuk kawan-kawan juga yang organisasi. Jadi gini, waktu di PSDM itu yang nemenin Kanunu itu sering aku, dan apa-apa juga misalnya ada keperluan atau kegiatan yang lintas fakultas, misalnya di atas itu dari UNIF atau dari fakultas lain, itu aku yang handle itu. Jadi di sisi lain itu berpengaruh juga kawan-kawan yang lain, relasi lah ibaratnya gitu, orang yang banyak tahu. Dan di sisi lain ternyata itu berdampak juga ke kawan-kawan mahasiswa Fakultas Farmasi gitu. Khususnya kakak-kakak yang kakak tingkat atau senior organisasi di periode itu gitu. Sampai itu tadi kembali lagi ada kakak tingkat yang mendukung atau mendorong gitu. Dari kamu naik aja ini. Karena dorongan itu jadi bisa memberatkan. Baik, oke nih Kak, karena motivasi Kakak tadi luar biasa nih, dan mengingat juga Kakak bilang nih tadi bahwasanya dari lulusan pesantren Darussalam, dan kebetulan juga nih kakak saya juga alumni Darussalam kayak gitu. Dan banyak pembelajaran yang beliau bawa di rumah itu terkait tentang agama yang emang benar-benar konkret banget ya gitu, emang benar-benar pembelajaran itu ya pusatnya agama gitu. Mengingat juga Darussalam itu di Martapura ya, ya betul banget. Emang itu saya juga mengakui sampai kakak saya itu agak bisa dibilang
Yes, bisa dibilang kayak gitu juga, dan bisa dibilang sampai kayak gimana ya, saking banyaknya pembelajaran agama kayak gitu sampai membuat Sidi tuh agak kasarnya stres lah kayak gitu. Nah, mengingat banyak banget kan hafalan dan juga ayat-ayat atau mungkin huruf lafal itu yang harus ditulis kayak gitu, sampai akhirnya juga beliau bisa give up kayak gitu tentang itu semua dan memandang semua hal itu menjadi positif dan emang memandang semua hal itu menjadikan suatu pembelajaran. Yang mau saya inikan ke Kak Arif juga nih, apa sih sampai kakak, karena saya melihat background kakak saya kayak gitu, sampai akhirnya kakak bisa give up juga nih masuk ke dunia farmasi dengan backgroundnya tadi, dengan keagamaan yang emang sangat-sangat tidak bisa dihengkang kan kayak gitu. Ya agak jauh kayak gitu, sama agama kan ya mentok nih masuk ke UIN kayak gitu kan, tentang pembelajaran agama Islam kayak gitu. Apa sih yang membuat kakak bisa untuk oke nih saya mau farmasi gitu? Kalau itu sebenarnya gini, dari mama aku itu pengennya aku itu secara pendidikan itu formal dan juga intinya masa depan itu terjamin ya. Jadi pengennya itu yang pendidikan itu ya bisa kita bilang formal lah gitu. Tapi waktu mengambil pilihan lulus dari SMP itu aku milihnya Darussalam, dan juga aku bersyukur juga sebenarnya dari kedua orang tua itu dari beliau tuh nggak pernah membatasi kayak gimana ya, kasarnya itu menekan anak lah gitu, entah itu oh nih mama maunya ini, nggak alhamdulillah Bebas aja. kasarnya itu nggak ngekang kan. Ya. Nah nggak ngekang, jadi walaupun sebenarnya dari beliau maunya aku lebih ke situ, Oke. tapi aku ternyata milihnya ke Darussalam gitu. Jadi ada cerita juga waktu 2 tahun pertama di Darussalam itu, 2 tahun pertama itu setiap mama aku nelpon dan di akhir telepon beliau pasti menanyakan, Rip ngambil paket kah? Rip ngambil paket kah? Itu terus 2 tahun setiap akhir telepon itu pasti pertanyaan dari mama itu pasti. Dan aku jawab di 2 tahun itu juga, 2 tahun pertama juga aku jawab enggak mah, masih mau fokus Darussalam aja gitu, karena entah masih tidak ada terlalu pemikiran apa gitu tentang dunia luar. Jadi kayak kita ibaratnya masih di zona aman gitu, jadi masih memilih Darussalam, dan juga kan pasti aspek agamanya gitu. Terus sudah masuk tahun ketiga itu entah karena sudah bosan mungkin ya, jadi mamaku mulai ndak ada lagi nanya terkait masalah paket, sampai sudah masuk tahun keempat malah aku gitu yang ada kepikiran kuliah gitu. Jadi dari situ aku yang ngambil paket di luar, ada itu di luar Darussalam tempatnya. Jadi ngambil paket C namanya, dan karena ibaratnya setingkat SMA lah. Nah di situ, habis dari situ milih mau ngambilnya itu sebenarnya tidak cuma farmasi. Pertama ada gimana ya, STIMIK kalau nggak salah di kayak apa? Di mana STIMIK di daerah ini? Sultan Adam. Nah ya Sultan Adam. Sungai Andai. Nah maunya di situ ngambil komputer kalau nggak salah. Tapi kenapa jadi ada unsur farmasinya? Jadi aku itu punya kakak, jadi aku 2 bersaudara dan aku anak kedua atau anak terakhir. Nah aku tuh punya kakak aku tuh cewek. Nah beliau itu lulusan D3 farmasi di Universitas Muhammadiyah Pelangkaraya. Nah dan dari background beliau lah ya. Background dan juga dari kinerja beliau saat sudah lulus dan gimana ya, bekerja sebagai seorang farmasis gitu, alhamdulillah baik gitu.
entah dari karakter beliau kan itu kita pasti melihatkan orang lulusan oh ini gimana gitu. Nah karena itu juga jadi kan merasa oh ini sudah ada contoh nih, sudah ada pendahulu juga gitu. Misalnya kalau ada apa-apa kan ada tempat kita nanya gitu. Nah jadi ya udah informasi aja gitu. Jadi waktu nanya-nanya juga untuk mencari informasi ini kita hubungkan kenapa jadi ke UMB ya. Pertama kenapa jadi informasi di UMB karena D3 itu sudah KKU. Jadi kalau bisa aku itu S1-nya dan di Palangka itu masih ada S1 di Palangka untuk formasinya dan ada cuma di Banjar gitu. Nah dari beberapa tempat di Banjar itu yang pertama nggak bisa, kalau nggak salah beritanya nggak bisa di Unlam karena kan aku kan lulusannya paket ya. Nah dan sedangkan di Unlam itu negeri. Nah jadi nggak bisa tahu dan dari mana gitu. Nah jadi pilih lah yang mencari yang swasta. Nah kenapa juga dari dapatnya UMB karena alumni atau kakak tingkat aku angkatan 2017 itu ada kenangan gitu dan orang daerah tempatku juga. Jadi adalah tempat narah hubung ya kayak tanya-tanya gitu. Kenapa jadi dapat di UMB? Berarti ini kan selama ngambil paket C itu masih di Darussalam atau masih di Darussalam? Berarti jadi namanya paket itu sekolahnya itu dalam seminggu bisa 2 kali. Nah, jadi dan paket kalau sekolah paket kalau di tempat aku kalau sekolah paket itu sekolah itu ndak dari pagi ke siang dari siang ke sore gitu. Sesuai jadwal dari tempatnya itu? Iya, memang dari tempatnya. Karena kan kalau paket kan memang tempat orang-orang yang orang kerja atau apa gitu. Nah, pembelajaran di paket C itu sama kayak di ini dong Pak, SMA kayak gitu. Secara garis besar kayaknya sama. Tapi kalau untuk spesifik aku kurang tahu juga kan. Oke. Nggak pernah menduduki SMA ya. Oke. Nah terkait tadi juga kan ambil paket C dan sampai akhirnya memutuskan buat bergabung di UMB itu Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan mengambil S1 Farmasi dan juga bergabung bersama organisasi, apalagi kemarin jadi ketua departemen, terus juga sekarang periode sebelumnya gitu ngambil pijakan baru nih untuk menjadi gubernur. Apa sih ya tantangan kakak setelah banyaknya problematika lah ya gitu di entah itu di akademik maupun di organisasi gitu yang bisa menunjang kakak sampai sekarang bisa untuk give up kayak gitu, mengingat background dan segala macam yang sedang kakak hadapi di belakang kayak gitu. Tantangan banyak. Oke. Mengingat gubernur kan emang jabatan yang bukan sesuatu yang mudah kayak gitu. Dan di sisi lain itu latar belakang gitu. Kalau bisa dibilang tantangan memang pasti di waktu. Apalagi kan sudah dibilang oleh Amin tadi di awal tadi bahwa kita ini formasi bisa dibilang fakultas yang sibuk secara akademik, crowded atau padat. Jadi pasti itu utama dan paling besar itu tantangannya di waktu. Kenapa? Entah cara kita membagi waktu. Secara kita membagi waktu dari aspek akademik aja mungkin itu cukup melelahkan gitu. Karena kita ada laporan, belum lagi ada tugas, belum lagi ada presentasi atau apapun. Itu secara akademik sebenarnya itu sudah padat gitu. Apalagi ditambah organisasi, tanggung jawab dan tugas di organisasi. Kalau tantangan ya pasti di waktu. Nah kalau selain waktu itu banyak, entah itu dari lingkungan organisasi, entah itu dari orang-orangnya, entah itu dari kegiatan-kegiatannya, itu menjadi tantangan. Tapi juga dari tantangan itu juga mungkin bisa membuat aku jadi seperti ini. Kait dengan anggota nih Kak, karena saya juga akan mengikuti beberapa ormawa di luar gitu. Pastinya yang menjadi problem atau masalah besar itu terkait komunikasi.
gimana sih cara kakak nih, saya menanya secara pribadi gitu, cara kakak untuk meningkatkan komunikasi antara anggota atau antara departemen atau antara kakak dengan orang lain kayak gitu, komunikasi, menjaga suatu komunikasi kayak gitu, gimana sih Kak? Nah, jadi mungkin ini berkaitan juga sebagai karakter, harusnya sebagai pemimpin gitu. Nah, kalau aku prinsipnya itu, apalagi pemimpin ya, konteksnya pemimpin itu harus tahu karakter anggota, khususnya yang jadi apa ya, di lingkup dia gitu. Iya. Itu harus, pemimpin itu harus tahu karakter anggota gitu. Kenapa? Karena kalau kita berkomunikasi kita itu enak gitu, misalnya oh ini aku tahu karakternya, jadi aku tahu bagaimana caranya aku berkomunikasi sama ini, dan aku tahu sama karakternya si B, dan itu nanti pasti akan ada perbedaan gitu, entah sama aku berkomunikasi sama si A dan sama si B beda, cara aku berkomunikasi sama si A beda sama aku berkomunikasi dengan si B. Jadi yang pertama kita harus memahami karakter orang. Kalau itu konteksnya lingkup organisasi. Nah kalau di luar atau eksternal gitu kan, kalau memang sulit untuk kita bagaimana memahami karakter orang, entah itu kita apa ya, kita ajak ngobrol atau apa, setidaknya kita memberikan first impression itu yang baik dan nyaman gitu. Karena kalau sudah nyaman pasti bakalan Enak enak gitu, ya, benar. itu pasti. Dan juga apalagi di konteks organisasi, organisasi dalam hal komunikasi itu sangat penting karena sangat berdampak. Aku pernah bilang waktu di kegiatan LDK di Hima, kawan-kawan itu, yang mana ada satu kader di situ mempermasalahkan, oh ini komunikasinya di salah satu divisi itu agak kurang nih. Jadi aku bilang gini, secara pengalaman dan contohnya sendiri itu aku sendiri gitu, contohnya dari aku sendiri gitu. Kalau aku dulu waktu di grup itu kan ada grup tuh, grup divisi yes, ataupun grup himanya atau grup dari BEM-nya, bisa aku bisa pastikan dan aku jamin kawan-kawan tanya aja ke kakak-kakaknya yang prodi aku itu siapa yang paling aktif dan ramai di grup itu. Mungkin bisa dibilang salah satunya aku, entah itu dari aku waktu di Hima sampai ke BEM gitu. Karena apa? Kalau ada kasus misalnya di salah satu grup di situ agak kurang atau agak seni atau seni, ya jangan nunggu kakak-kakaknya yang sampai meramai kayak gitu. Ya udah kita aja yang bisa gitu. Mungkin itu, karena kita tidak tahu dampaknya. Kalau aku kan misalnya nih, oh aku nih mau rame-rame nih di grup, tapi dengan tetap jaga etik, apalagi di situ ada kakak tingkat gitu, terjaga etik. Nah mau rame-rame nih supaya grup ini aktif, udah rame-rame. Kita nggak tahu itu dampaknya. Mungkin, nah alhamdulillah nih rame juga nih, dan grup mungkin ada itu. Dan apalagi khususnya kita organisasi tingkat mahasiswa ini kemungkinan masih banyak orang memang baru-baru belajar. Artinya apa? Masih banyak rasa takut, masih besar rasa takut di dalam dirinya gitu. Jadi bagaimana yang kita punya kesadaran atau inisiatif itu bisa menanggulangi hal itu. Pengalaman saya juga nih kan di orma itu memang benar sih, mengaktifkan masa di grup itu sulitnya luar biasa gitu. Entah ada rasa malu atau mungkin rasa gak enak sama kakak seniornya gitu. Itu benar-benar jadi struggle banget, dan memang gimana ya, untuk memunculkan keberanian untuk mengaktifkan grup tuh memang gak tahu kenapa jadi nyali yang luar biasa. Iya. Tapi itu tadi di lain hal, entah itu dari dampak atau pengaruhnya, itu secara tidak langsung itu mungkin untuk orang lain itu dampaknya itu sangat besar gitu. Kita nggak tahu. Jadi untuk kawan-kawannya, apalagi
ini kita konteksnya organisasi loh, kita anak organisatoris yang mana secara dipandang kita itu orangnya looknya itu wow. Iya, betul Entah banget. itu dari intelektual kita atau secara karakter kita gitu. Artinya kita tuh oh ini anak sudah mahasiswa organisasi, artinya kita tuh dilihat orang lain atau dilihat orang awam kita itu terdidik gitu. Iya, betul banget. Jadi mungkin itu salah satu sebenarnya memang menjadi tanggung jawab atau jadi beban. Tapi ya itu tadi itu mungkin bisa menjadi motivasi untuk kawan-kawan itu. Oh, memang seharusnya kalau aku sudah masuk organisasi aku tuh harus kayak gitu. Iya. Aku aja gini, aku aja dulu karena aku latar belakangnya aku nggak ada organisasi dan latar belakang aku nggak pernah di bidangku SMA. Jadi sebenarnya aku sangat-sangat penakut orangnya, sangat-sangat apa ya? Sangat pemalu. Nah, pemalu. Jadi dulu pernah ada cerita juga, ada beberapa cerita sebenarnya. Salah satunya gini, aku ini jarang punya komplotan atau kumpulan kawan-kawan di luar yang di Darussalam ya. Tapi aku ada masuk grup yang mana aku tuh punya kawan nih. Nah, kawan aku punya lagi circle yang mana dalam circle kawan aku itu ada orang dari luar gitu. Kawan entah itu dari kawannya dari kampungnya atau apa gitu. Udah masuk, ternyata ada pada waktu itu mau ada acara kumpul-kumpul di luar, dan secara pribadi sebelum itu aku nggak pernah gitu, nggak pernah kumpul-kumpul sama orang lain gitu. Apalagi ada lain jenis, ada lawan jenis. Oke. Karena kalau kumpul-kumpul ya sama kawan-kawan, kalau aku dulu kan asrama tuh, jadi kawan-kawan di asrama gitu. Jadi dan juga kayak karena baru pertama juga agak memberanikan diri juga. Namun pada akhirnya tetap jadi kawan-kawan yang lain, entah itu termasuk kawan aku, ngomong ngobrol mereka, aku cuma diem dari awal sampai selesai cuma diem. Jadi di grup itu di apa ya namanya, bukan dibully sih, diejek. Oh, Arif di grup aja nih rame, pas ketemu diem. Sampai dibilang gitu, sampai pernah diejek gitu, pernah malunya kalau ketemu orang itu. Dan waktu aku organisasi, apalagi kemarin waktu aku waktu aku jabat jadi gubernur atau jadi ketua departemen, banyak kawan aku dari Darussalam itu, kawan aku di asrama itu terkejut karena Arif ini ya masa tahu malu atau apa gitu, kok bisa itu di waktu kuliah jadi kayak orang yang berani public speaking dan gitu. Yes. Dan itu jadi gimana ya, kalau secara pribadi itu agak lucu juga, tapi juga alhamdulillah gitu. Bisa. Ketika kita pengen public speaking kan setelah kita berorganisasi pasti saya pun merasakan kayak gitu, banyak hal-hal positif ataupun hal negatif yang bisa hal positifnya bisa kita jadikan tingkatan lagi, dan hal negatifnya bisa kita berubah untuk menjadi yang lebih baik. Kalau dari kakak nih, apa sih yang didapat ya gitu, entah itu selama menjadi gubernur atau mungkin selama menjabat di Departemen PSDM periode sebelumnya gitu, sampai akhirnya bisa merubah kakak jadi sekarang setelah tadi berani untuk public speaking dengan bergabungnya bersama BEM Fakultas Farmasi gitu. Yang aku dapat secara kita jawaban mainstream, pengalaman, relasi itu pasti. Dan juga sebenarnya kalau secara secara pribadi yang aku dapat, tapi dari itu juga aku syukuri, itu banyak mendapat kesalahan. Maksudnya itu kesalahan yang mana dari kesalahan itu aku tahu gitu, oh ternyata yang betul gitu kayak gini. Karena pernah juga aku bilang kita berorganisasi di masa perkuliahan itu sama saja seni kita mencari masalah gitu. Seni kita mencari masalah. Kenapa? Dalam berorganisasi pasti masalah. Kita berorganisasi, kita mendekatkan diri kita pada masalah.
Tapi itu tadi kita itu kalau kata Calontong hidup itu tidak akan pernah dimenangkan kalau tidak diperjuangkan gitu. Semakin banyak pengorbanan atau semakin besar apa yang kita perjuangkan, mungkin hasilnya semakin besar itu. Oke. Karena ini juga nih Kak, banyak juga sih sebenarnya yang saya dapat juga nih terkait organisasi. Banyak kalau kita yang kita dapatkan dari organisasi. Kalau dijabarkan tuh kayak nggak bakal panjang nih, nggak selesai kita podcast. Oke, karena emang bener sangat banyak, apalagi organisasi entah itu tingkat fakultas ataupun tingkat universitas yang dimana banyak problem solving yang bakalan kita hadapi kayak gitu. Entah itu terkait public speaking, cara mengorganisir entah itu orang atau kita pribadi, manajemen waktu sih yang paling ini kan ya, karena organisasi dan akademik itu harus balance kawan-kawan. Dan mungkin yang relate ke kehidupan itu adalah kita mendapatkan permasalahan yang mana itu kan menjadi modal untuk kita ke depan nanti. Apalagi organisasi banyak juga isu nih Kak yang saya dapatkan, organisasi itu jadi jejak awal langkah kita untuk bekerja gitu. Apalagi terkait dengan ya tadi manajemen yang memang bisa kita jalankan kayak gitu. Di dunia kerja pun sebegitu kerasnya kayak gitu, nggak kayak kita di dunia kuliah yang masih bisa hahi atau mungkin kawan-kawan yang masih sekolah SMA SMP kayak gitu. Pasti bakalan jadi batu loncatan yang luar biasa apabila kawan-kawan bergabung bersama organisasi. Nah, gini juga nih Kak, karena saya kan PSDM nih kebetulan, alhamdulillahnya baru dilantik kemarin nih gitu kan. Oh my god, oh my god, terima kasih banyak Kak. Semangat. Iya, amin. Dan baru dilantik juga PSDM sekarang juga alhamdulillah banyak program kerja yang begitu besar gitu. Ada nggak sih pesan yang mau Kakak sampaikan buat saya dan ketua departemen saya nih Gani? Ya Muhammad Abdul Ghani terkait dengan banyaknya program kerja yang luar biasa besar yang akan kami jalankan ke depannya. Ada nggak sih yang mau Kakak sampaikan untuk kami? Kalau untuk secara departemen mungkin nanti itu lebih apa ya, lebih aware sama waktu penjadwalan, karena itu berpengaruh untuk persiapan. Apalagi kan yang setahu aku dari PSDM ini prokernya bukan lumayan, tapi memang sedikit ya, memang besar. Jadi artinya perlu persiapan yang lebih matang gitu, dan untuk persiapan lebih matang artinya kita perlu waktu yang lebih panjang. Jadi itu yang pasti dan patut untuk dipertimbangkan dan untuk dipikirkan lebih lanjut gitu. Jadi maksudnya mungkin sudah dari sekarang itu sudah pikirkan, oh ini rentang bulan ini PSDM sudah melakukan apa, dari rentang bulan ini sudah melakukan apa, persiapan apa. Itu kalau bisa per minggu atau per bulan sudah apa, harus ada suatu hal yang terjadi atau yang dilakukan oleh PSDM. Progres dari program. Nah, betul. Entah itu dari segi persiapan atau sampai pelaksanaan program kerja yang ada di PSDM. Oke guys, nih sebelum kita closing nih, saya lupa tadi di awal mau kenalin Kak Arif ini seorang yang menjadi pencetus dari Farmatalk nih kawan-kawan. Dan beliau ini periode sebelumnya ini ya Kak, Zoom kayak gitu kan, kayak pemateri. Oh, awal? Enggak sih, sebenarnya kalau di awal itu live IG. Live IG, oke. Live IG, tapi ada beberapa entah itu kayak collab atau ada di waktu-waktu tertentu misalnya gitu, itu bisa aja untuk konsep itu menyesuaikan. Apa sih yang mau tanya? Ini saya pribadi benar-benar mau tanya, yang memotivasi Kakak bisa membentuk atau mendirikan Farmatalk kayak gitu. Siapa tahu nih saya dan partner saya Gabi bisa menimbulkan satu program kerja baru gitu di PSDM, kan kita we never know kayak gitu. Gimana ya? Awalnya itu gini, kita sebagai organisasi, anak organisatoris itu harus lebih peka aja, lebih peka sama keadaan. Nah, salah satunya
kenapa jadi adanya Permantau itu karena peka juga, karena kan dulu zamannya COVID dan itu hampir semua kegiatan itu secara visual online. Nah jadi dan karena di situ juga banyak kan tuh dari luar juga sebenarnya referensi juga banyak itu. Lihat dari luar, oh ini mengatakan ini yang awalnya interview atau wawancara secara offline itu jadi online. Nah salah satunya ya ini Permantau. Dan pertama untuk mengisi kegiatan yang mana kegiatan itu bisa tetap jalan walaupun online. Dan kedua memang untuk tujuannya gimana ya, tempat kita membicarakan kefarmasian kan, untuk Permantau membicarakan. Jadi di sini juga harapannya kita membicarakan suatu hal yang entah itu menjadi memotivasi pergerakan kita dari aspek kefarmasian gitu, dan juga untuk menjadi sumber perubahan untuk kefarmasian lebih baik. Kenapa? Harapannya di Permantau ini juga kita itu memang rutin atau aktif berbicara tentang aspek kefarmasian. Entah itu dari masalahnya, entah itu dari perkembangannya atau inovasi-inovasi yang ada di lingkup farmasi. Oke, baik. Nah, tadi sudah begitu banyak banget nih kawan-kawan sharing sessionnya with Kak Arif kayak gitu. Banyak banget pengalaman beliau yang luar biasa, entah itu di bidang akademik, organisasi, sampai akhirnya beliau bisa mendirikan atau mencetuskan Permantau yang luar biasa. Jadi motivasi besar juga nih buat saya dan partner saya. Siapa tahu next kan kita bisa diriin satu program kerja baru kayak gitu. Mungkin iya. Siapa tahu lah ya. Oke, mungkin bisa langsung ini aja Kak, kita masuk ke closing statement Kakak nih buat terutama Kemapar. Jadi guys, Kemapar itu ada himpunan mahasiswa S1 farmasi, himpunan mahasiswa D3 farmasi, dan ada badan eksekutif mahasiswa Fakultas Farmasi. Yang terakhir ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi. Dengan 4 elemen yang ada di Kemapar nih, apa sih yang mau Kakak sampaikan gitu buat mereka, dan yang paling khususnya buat BEM gitu? Oke, untuk kawan-kawan Kemapar ya, anak organisatoris pertama, kita jangan takut untuk memulai, jangan takut melakukan walaupun itu potensinya menjadi suatu kesalahan untuk kita gitu. Jangan takut itu selama konteksnya itu baik dan selama itu tujuannya untuk organisasi gitu. Pokoknya jangan takut gitu. Dan untuk motivasi sedikit juga mengulang untuk latar belakang. Jadi kawan-kawan, tadi kan sudah dijelaskan nih, oh ini organisasi sibuknya gimana, akademi farmasi sibuknya gimana. Tambahan informasi aja. Pertama untuk latar belakang aku kan sudah aku bilang tadi, aku ini dari hidup dari kampung yang pelosok, terus SMP-nya kayak gitu, dan SMA-nya aku udah SMA itu dari pesantren. Dan kawan-kawan, waktu aku semester 1 dan semester 2 itu sebenarnya aku pernah ngurir juga. Sampingan kalau bisa dibilang. Jadi semester 1 semester 2 itu tidak hanya organisasi, tidak hanya akademik, tapi juga sempat cari cuan lah itu sampingan. Dan itu kan kita dari Hamdan nih pernah ngantar itu sampai sekumpul, sampai Martapura pernah. Sampai pernah seharian karena memang itu nggak ada jadwal kami, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu baru selesai ngantar. Itu mungkin itu bisa menjadi, mudah-mudahan jadi pandangan menjadi bahan motivasi kawan-kawan gitu. Bahwasanya organisasi itu tidak hanya di dalam, di luar pun kita juga berorganisasi. Nah, dan harapannya untuk kawan-kawan Kemapar ya itu tadi, jangan takut dan jangan berhenti untuk terus berkembang. Kalau bisa kawan-kawan aktif entah itu di internal fakultas atau secara eksternal, entah secara univ ataupun di luar universitas. Karena apa? Aku aja dulu
di sisi lain dari yang aku ceritakan di latar belakang tadi, entah aku pernah ini sampingan, aku juga aktif di kepanitiaan unik gitu. Jadi sampai kakak-kakak atau senior-senior organisasi dari setingkat universitas itu juga mengenal gitu. Karena itu tadi kalau ada kegiatan oprek nih, gas terus. Karena pengalaman di universitas juga lumayan Lumayan. besar banget dengan Apalagi kan banyak kalau orang. sudah di lingkup universitas itu kan beda tuh orangnya. Dari beda nih karakter dari fakultas ini Iya. beda, dari fakultas FKIP atau FKIP beda. Dengan program studi dan budaya yang mereka bawa di fakultasnya juga bakalan menyatu di situ. Nah. Ya, bisa. Itu kalau kawan-kawan bisa mendapatkan hal positif dari itu atau berpikir positif di situ, kawan-kawan akan banyak dapat Pembelajaran. banyak pembelajaran, banyak hal-hal yang positif juga yang kawan-kawan dapat. Oke. Kalau untuk BEM nih Kak, khusus banget gimana? Ya, aku berharap untuk BEM tahun ini yang pastinya bisa membenahi dan memperbaiki apa aja hal-hal yang kurang ataupun ada kesalahan di periode BEM sebelumnya, khususnya di periode aku. Dan juga harapannya bisa membuat suatu hal yang bisa dibilang luar biasa, wow, dan sangat-sangat inovasi. Aku berharap sekali dari BEM ini. Kenapa? Karena ditatapan BEM ini organisasi di tingkat fakultas itu. Semoga menjadi organisasi yang menjadi tempat mahasiswa bermasa itu berkembang dan berprestasi. Baik itu orang organisasi maupun non-organisasi. Oke guys, itu tadi cuplikan dari banyaknya pengalaman Kak Arif dengan story time with Kak Arif nih. So, terima kasih banyak juga nih buat Kak Arif sudah meluangkan waktunya bersama saya terutama gitu, dan juga sudah mau menjadi narasumber di program kerja yang kami jalankan. Oke guys, stay tune terus nih di Instagram kami dan juga channel YouTube kami untuk Pharmatalk episode kedua. Sampai ketemu di Pharmatalk episode kedua. Kemapar, satu hati, satu jiwa, satu fakultas farmasi.